Dengan kepercayaan itu tadi, orang tinggal merem gitu. Artinya merem itu tadi, nah beli barang di sono. Dia walaupun ada di depan mata, dia langsung bilang beli barang di sana. Semakin banyak orang yang percaya kepada kita atas pelayanan dan produk yang kita tawarkan, maka semakin besar juga kesuksesan yang akan kita raih. Nah, halo, jumpa lagi dengan saya, Simon Sembiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Kali ini saya ingin men-sharingkan tentang cara berkomunikasi yang baik dalam lingkungan bisnis ataupun lingkungan usaha. Nah, sebelum saya jelaskan secara detail, saksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, bunyikan juga loncengnya agar setiap kali saya menayangkan video baru, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Ya, jadi satu itu memiliki mindset bahwa komunikasi itu penting. Penting kita ketahui bahwa memiliki mindset bahwa berkomunikasi itu penting, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau bertanya, apa sih komunikasi? Komunikasi itu kan cara kita menyampaikan sesuatu kepada lawan bicara kita. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, seseorang bisa berkomunikasi dengan baik kalau dia sering melatih gitu. Nah, melatih bagaimana berkomunikasi yang baik dengan lawan bicaranya. Nah, jadi komunikasi penting apa tidak? Itu sangat penting, penting sekali. Bahkan kita harus memiliki mindset gitu ya, yang jelas gitu ya, bahwa komunikasi itu sangat utama, apalagi di dalam kita berbisnis, berusaha. Nah, karena kita akan menyampaikan gagasan, ide, itu lewat komunikasi. Banyak orang punya ide cemerlang, tetapi ketika dia tidak mampu mengkomunikasikannya dengan baik, maka ide itu tidak akan berharga gitu. Jadi boleh saya simpulkan, nah, komunikasi itu akan membuat nilai kita itu levelnya di mana gitu. Nah, bisa kita dibuat orang levelnya seorang yang intelek jika komunikasi kita memang berkualitas gitu. Nah, ada juga orang yang punya tingkatan pendidikan tinggi gitu, tapi komunikasinya belum tentu bagus jika tidak dilatih, tidak terbiasa menggunakan mindset kita itu bahwa komunikasi itu penting gitu. Nah, jadi kalau kita memang menganggap komunikasi itu penting, nah, mulai dari hal-hal yang kecil, lakukanlah komunikasi kita yang searah, yang jelas, yang positif. Nah, agar kebiasaan-kebiasaan itu membuat kualitas komunikasi kita setiap akan hari bertambah-tambah baik dan bertambah-tambah bagus. Nah, itu aja mungkin kira-kira menurut saya poin yang pertama. Nah, terus yang kedua, perhatikan lawan bicara. Kita jangan sekali-sekali berbicara dengan baik itu atasan, relasi, ataupun bawahan kita. Kita berpikir ke hal-hal yang lain, ataupun kita tidak serius, tidak fokus gitu. Artinya kita kadang kan orang bicara kita pegang handphone gitu ya. Nah, atau orang bicara pikiran kita melayang-layang, kelihatan dari gestur tubuh kita itu akan membuat orang jadi tidak suka dengan kita berkomunikasi. Nah, seperti itu. Apalagi kita berbicara dengan customer, ya kan? Nah, customer itu kan adalah aset yang perlu dihargai gitu kan. Nah, kita perlu dengarkan apa yang dia sampaikan. Nah, jadi jika kita menghadapi customer kita, nah, yang paling penting kita harus bisa membuat dia itu tadi enjoy gitu ya. Nah, bisa membuat dia senang. Nah, bagaimana cara membuat dia senang? Nah, dengarkan apa yang dia bicarakan. Nah, seperti dia mau menanyakan tentang produk. Nah, kita harus dengan sabar menjelaskan secara detail gitu. Nah, agar dia benar-benar bisa menerima
dengan gaya dia, bukan dengan gaya kita gitu. Tapi bahasa kita itu harus selalu yang profesional gitu loh maksudnya tuh. Nah itu ya. Nah yang ketiga, terbuka pada kritik. Nah jadi faktor yang menjadi indikasi dalam kemampuan berkomunikasi seseorang adalah terbuka terhadap kritik. Tuh, jadi yang dimaksud terbuka itu ya saya ambilkan keseharian saya ya di melayani konsumen ya, customer kita yang datang gitu ya. Suatu hari pasti akan ada orang yang mengkritik gitu. Nah, mengkritik produk yang kita jual gitu, mengkritik tentang pelayanan yang kita berikan. Nah, artinya pelayanan karyawan yang nggak maksimal gitu kan. Nah, itu customer itu tadi protes gitu ataupun kritik. Pak, ini karyawannya ini kok bikin saya nggak suka gitu. Maksudnya kok kelihatannya orangnya nggak familiar gitu kan. Nah, kurang ramah gitu kan. Nah, bawaannya cemberut gitu kan. Nah, itu kan kritik-kritikan yang masuk kepada saya selaku owner. Nah, jadi di dalam kita berkomunikasi, kita harus berani terbuka dikritik gitu, menerima gitu. Nah, ketika orang mengkritik, saya selalu melayani dengan tenang gitu. Artinya, saya akan menjelaskan secara jujur gitu, secara detail gitu. Kalau produk tadi seumpama barang katanya udah sempat kurang garing ataupun sempat bau tengik gitu kan, atau sempat bocor gitu kan. Ah, ini kan pasti kan kesalahan bisa terjadi karena human error ya, karena kurang ketelitian ya, sempat sampai kepada konsumen itu barang kurang bagus. Nah, saya harus menjawabnya dengan tenang gitu. Aduh, pertama sekali saya minta maaf. Saya tidak segan-segan langsung minta maaf walaupun kepada pelanggan yang terkecil gitu. Nah, saya selalu minta maaf tuh. Maafkan ya Bu atas ketidaknyamanannya seperti itu ya. Nah, setelah saya menyampaikan kata maaf, kalau tadi frekuensinya tinggi, langsung merendah gitu dia. Dia juga ikut langsung merendah gitu, frekuensinya gitu. Nah, saya nggak akan pernah marah gitu kan. Saya langsung menyampaikan seperti itu. Nah, jadi itulah pentingnya tadi terbuka. Nah, terbuka di dalam kritik dari orang lain. Nah, kita menanggapinya dengan tenang, sabar, dan menjelaskan secara positif dan jelas. Nah, agar dia mau menerima. Yang kedua, kita akan berjanji untuk melakukan perubahan, memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau tadi memang karyawan kita yang kurang baik. Nah, kalau produk tadi yang kurang baik, kita berikan jaminan bahwa kedepannya akan diberikan yang lebih baik. Yang keempat adalah bersikap jujur. Nah, sebagai kata kunci keberhasilan di dalam melakukan usaha. Nah, banyak orang bilang usaha itu tipu-tipu ya kan. Nah, tapi di versi saya itu salah besar. Nah, jika kita melakukan kecurangan ataupun kita melakukan ketidakjujuran, kita hanya sekali saja bisa menjual. Kedua, ketiganya sudah tidak bisa karena orang sudah tidak percaya dengan apa yang kita jual, dengan apa yang kita lakukan, dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, jadi kalau usaha itu ingin besar, nah modalnya adalah kejujuran. Nah, kejujuran itu perlu dibangun. Nah, untuk membangun relasi yang baik itu kita harus melakukan secara komunikasi yang baik tuh, terhadap konsumen kita. Itu yang perlu kita bangun terus-menerus sehingga lebih banyak trust, lebih banyak orang percaya terhadap usaha yang kita kelola. Nah, dengan kepercayaan itu tadi, orang tinggal merem gitu. Artinya merem itu tadi, nah beli barang di sono. Dia walaupun ada di depan mata, dia langsung bilang beli barang di sana. Nah, itu apa itu? Itu salah satu adalah komunikasi yang baik yang dibangun sehingga memiliki kepercayaan, memiliki trust. Nah, semakin banyak orang yang percaya kepada kita atas pelayanan dan produk yang kita tawarkan, maka semakin besar juga kesuksesan yang akan kita raih. Nah, jadi itulah pentingnya kalau menurut saya tentang bersikap jujur, mengelola usaha dan berkomunikasi dengan level manapun. Level karyawan juga penting, kita jujur. Level customer kita juga penting, ya kan? Nah, kalau kita tadi punya pimpinan ya terhadap level atasan kita juga pasti penting. Dengan demikian, perhatikan apa yang terjadi. Usaha itu pasti akan semakin berkembang. Nah, kalau dia posisi karyawan, pasti akan mendapatkan kenaikan jabatan atau kenaikan pendapatan. Nah, bahkan orang yang memiliki sikap jujur dimanapun akan mendapat tempat. Nah, itu dia saya kira. Itulah yang paling penting di dalam kita melakukan komunikasi di dalam kita berusaha.
Ya, jadi jika kita ingin langsung eksekusi, nah belajar berkomunikasi dalam skala kecil, nah kebetulan PD Idola Snack Jaya telah meluncurkan program webinar, program belajar di dalam mengelola sebuah usaha, di mana memulai dan mengembangkan sebuah usaha. Nah, hal ini di bidang bisnis snack. Nah, jadi itu setiap hari Jumat jam 7 malam. Nah, bisa langsung daftar di link ya, kita sediakan link di deskripsi. Nah, jadi dengan demikian kita bisa berjumpa di dalam webinar berkomunikasi yang baik. Nah, atau langsung bisa juga hubungi di WA saya 081 314 803 613. Oke, sampai jumpa di webinar kita bersama Idola Pasti Jaya.